Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jentisha Fitri, NIM 1900-2017 dari jurusan Administrasi Pendidikan dan di mata kuliah Manajemen Humas. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan PR atau Public Relation. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya PR itu suatu usaha yang sengaja dilakukan atau direncanakan secara detail ataupun telah berkesinambungan untuk menciptakan sesuatu yang saling pengertian. Maksudnya di sini saling mengerti antara lembaga dengan seorang PR. Nah, PR itu hal yang baru di bangsa kita ini. Tapi bagi dunia bukanlah hal yang baru lagi, karena PR itu adalah hal yang sudah biasa di dunia. Nah, ilmu PR muncul pada abad ke-20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Nah, Humas itu lahir karena adanya perkembangan di bidang kehidupan. Karena adanya perkembangan di bidang suatu kehidupan, karena ada kebutuhan dari masyarakat yang memisahkan manusia dalam sebuah kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Tetapi untuk mencapai suatu tujuan yang sama itu dengan jalan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Nah, jadi pada saat terjadinya revolusi industri lah disebut pemicu lahirnya PR atau Public Relation. Nah, cikal bakal PR atau Public Relation sudah ada sejak berabad-abad lalu, seperti penyambutan Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman dengan upacara yang meriah untuk menghormati tamu istimewa. Dengan upacara penyambutan tamu istimewa itu dapat menjaga suatu hubungan baik dan merasa dihargai oleh setiap publik yang menunggu tamu istimewa tadi. Nah, Mark Antonio di tepi Sungai Nil dilakukan oleh Ratu Cleopatra, seorang wanita yang paling cantik di dunia. Disebut dengan keindahan yang dibuat oleh Ratu Cleopatra untuk menghargai Mark Antonio dengan pasukannya. Nah, sejarah PR dipelopori atau Bapak PR yaitu E.F.Y. Leadbeater di tahun 1906 atau LVY berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara yang hampir terjadi di Amerika. Nah, LVY Lee merupakan seorang wartawan. Gagasan atau pikiran LVY Lee pada saat itu dalam mengembalikan pembahasan itu. Nah, pembahasan itu dinamakan The Declaration of Principle. Nah, E.R. Lee menjembatani antara level manajemen pengambilan keputusan dengan level buruh. Nah, dikarenakan pada masa itu kedua level tersebut sangatlah terpisah satu sama lain. Dan pada masa itu juga masyarakat dianggap tidak mempunyai kepentingan terhadap manajemen pengambilan kebijakan. Nah, sedangkan kronologi perkembangan PR di dunia, pada tahun
1965 sampai dengan 1900, publik masih dianggap tidak memiliki kepentingan untuk lembaga keindustrian. Publik masih dianggap bodoh pada tahun 1865 sampai 1900. Nah, pada tahun 1900 sampai dengan 1918, publik mulai dilayani dan diberi informasi pasca terjadinya revolusi industri. Nah, sedangkan pada tahun 1918 sampai 1925, publik diberi kedudukan dan mulai dihargai karena masyarakat mulai dianggap penting karena publik memberikan dampak besar bagi lembaga-lembaganya. Nah, lanjut pada tahun 1925 di Amerika, public relation mulai dianggap sebagai pendidikan resmi atau program studi. Nah, sejak tahun 1925 itu, manajemen humas atau PR public relation sudah menjadi perguruan tinggi atau institusi perguruan tinggi PR atau public relation. Nah, tahun 1928 di Belanda sudah masuk perguruan tinggi minimal sudah menjadi fakultas dan mata kuliah wajib. Pada tahun 1945 sampai dengan 1968, publik mulai terbuka atau sepaham bahwa sangat penting mempelajari PR atau public relation itu. Pada tahun 1968 juga di Belanda mengalami perkembangan pesat lebih ke arah ilmiah. Nah, di Amerika stabil karena mereka hanya menganggap sebagai konsep bisnis. Pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1979, PR atau public relation mulai dikembangkan di berbagai bidang karena mereka sudah menganggap penting humas itu. Nah, di setiap aspek kehidupan, karena humas memanglah sangat penting di setiap aspek kehidupan. Nah, pada tahun 1979 sampai dengan 1990, profesional ataupun internasional mulai memasuki global sesi perubahan mental dan kualitas. Nah, pada tahun 1990-an sekarang, terjadilah perubahan mental, pola pikir, dan sudut pandang, sikap, dan lainnya. Nah, yang kedua itu membangun karya secara lokal, saling belajar di berbagai bidang saintek. Nah, sedangkan di Indonesia, masuklah di Indonesia pada tahun 1944. Ahmad Dahlan pada Inferensi Humas 1944, 18 Agustus 1945, ketika menunda sidang PKI ketika memberikan keterangan pada pers mengenai pemilihan presiden. Pada saat itu, Bung Karno merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada saat itulah humas berkembang di Indonesia. Dan M. Lingga mengatakan praktek humas sudah ada sejak Kerajaan Mataram. Penambahan penobatan mengumumkan bahwa ia dan kekurangan merupakan pasangan yang mendapat undangan dari Nyi Roro Kidul. Keotentikan perkembangan humas sejak Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 disiarkan di RRI dan TURI terkait proklamasi. Nah, setelah itu muncullah organisasi yang terkait dengan publik seperti Peptominfo dan Jubir dan lainnya. Nah, pada tahun 1962 dianggap sebagai pembentukan cikal bakal pembentukan humas dari Indonesia secara resmi melalui Presidium Perdana Menteri Juanda.
Nah, pada tahun 1967 sampai 1971 terbentuklah suatu wadah Badan Koordinasi Kehumasan. Nah, sebuah wadah Badan Koordinasi Kehumasan pemerintah dan juga didirikan Bakor atau disebut juga Badan Koordinasi Antar Humas Departemen atau Lembaga Tinggi Negara. Nah, pada tahun 1972 sampai 1993 muncullah PR atau yang kita sebut sekarang itu public relation. Nah, di kalangan profesional pada lembaga swasta dengan tanda didirikan wadah profesi humas pada 15 Desember 1972. Satu pendiri yaitu Wardiman Joyo. Wardiman Joyo Diningrat. Nah, Marah Yunus, Nana Sutresno, dan Mariunus yaitu ketuanya. Nah, 10 April 1987 di Jakarta dibentuk wadah profesi dengan nama APPRI atau Assortiers Perusahaan PR Independen. Nah, terbentuk organisasi dengan tujuan yang pertama yaitu mewujudkan fungsi PR yang jujur, bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas. Yang kedua yaitu memberikan info kepada klien bahwa APPRI memberikan nasihat dalam PR atau public relation. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan umum. Nah, tanggal 27 November 1995 dianggap suatu titik perkembangan PR atau public relation yang dibentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang. Nah, bagaimana perkembangan PR atau public relation sebagai sebuah kegiatan keilmuan? Yang pertama yaitu PR atau public relation melahirkan banyak sekali teori paradigma sebagai profesi. Yang kedua yaitu PR atau public relation adil, berfungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.